guys, welcome to Podimas, podcast pengabdian masyarakat. Perbedaan esai, makalah sama proposal ini berbeda di tujuan sih, di tujuan dan isi yang harus kita tonjolkan gitu. Kalau esai tadi sifatnya lebih santai, singkat, dan lebih personal sesuai dengan topik yang mau dibahas dan biasanya lebih ke opini kita gitu, lebih ke argumen yang bisa kita tawarkan sesuai dengan topik yang diangkat. Kalau proposal tadi lebih ke rancangan kerja yang kita tunjukkan kepada orang lain agar bisa disetujui atau tidak, agar bisa diterima atau tidak, ataupun agar bisa proposal bisnis nih agar bisa di ACC atau enggak. Kalau misalnya proposal beasiswa diterima atau enggak gitu. Nah, kalau makalah lebih ke penjelasan, deskripsi tentang suatu topik yang emang untuk kebutuhan kebutuhan kuliah ataupun kebutuhan akademik lah gitu. Oke Kak, jadi bedanya tuh di esai itu sifatnya santai ya Kak? Iya, santai dan personal, argumen pribadi gitu. Ya, kalau proposal tuh lebih menunjukkan ke orang lain ya Kak? Iya. Kalau makalah ini sering kita jumpai di kampus atau mau menunjukkan topik yang akan kita angkat. Iya, betul. Oke Kak. Oke, kita lanjut. Yang keempat, butuh berapa lama Kakak mengerjakan KTI itu? Apakah mengganggu jam kuliah? Sebenarnya kalau untuk waktu dalam mengerjakan KTI ini fleksibel sih, tergantung. Kemarin itu pernah ngerjain dalam waktu 3 hari aja, 3 hari. Sebenarnya tergantung jenis karya tulis yang mau dibikin gitu. Kalau misalnya sifatnya esai, yang tadi aku bilang kan sifatnya lebih santai, lebih personal, dan nggak membutuhkan bertele-tele gitu, kayak sistematikanya seperti ini, itu bisa lebih singkat. Asal kita kayak udah riset dulu nih topik yang dibahas mau apa, terus kita tinggal nulis aja gitu. Terus kemarin dulu pas zaman lagi seringnya ikutan lomba karya tulis ilmiah yang emang lebih formal ya, lebih terstruktur, semacam mini skripsi gitu. Nah, itu tuh 2 minggu. 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena memang dia banyak tahapan kan ya. Dia perlu bikin kuesioner dulu, bikin kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan dan membutuhkan waktu orang lain untuk menjawab pertanyaan kita, di mana nanti hasil dari kuesioner ini kita olah supaya kita bisa dapat kesimpulan gitu. Misalnya kita bahas tentang pengaruh adanya online shop terhadap tingkat manajemen keuangan mahasiswa. Karena kan kalau misalnya ada online shop misalnya, otomatis mahasiswa yang bisa dengan mudah mengakses itu kan lebih sering gitu mengakses online shop, lebih sering belanja, dan keuangan pun berpengaruh. Nah, kita perlu bikin kuesioner dulu, dan itu tuh kan perlu beberapa hari untuk orang lain menjawab, untuk menyebarkan kuesioner. Setelah itu kita ngolah jawabannya, kita bikin kesimpulan dari jawabannya. Jadi sebenarnya tergantung bentuknya, bentuk karya tulis yang kita tulisin gitu. Jadi kalau aku pribadi selama ini kalau misalnya esai 3 hari sampai 7 hari bisa gitu. Terus kalau misalnya yang sifatnya lebih struktural, lebih sistematis seperti KTI untuk keperluan lomba ataupun KTI yang bentuknya tim gitu, ataupun yang bentuknya sedikit mengandung penelitian gitu, karena kita nyebarin kuesioner ke orang, itu biasanya 2 minggu sampai 1 bulan. Itu bisa karena kita perlu bikin bab satunya dulu, kita perlu mencari sumber-sumber datanya dulu, kita perlu mengolah datanya, sama nyari-nyari sumber bukunya lah gitu. Terus apakah mengganggu jam kuliah atau tidak?
Enggak sih, karena kembali lagi ke ini sih, ke manajemen waktu ya. Kalau ini dalam misalnya kita tahu nih, biasanya kan kalau misalnya lomba ataupun kita dikasih waktu, kita mau nulis karya tulis ilmiah itu biasanya nggak semata-mata karena waktu kosong doang kan, tapi karena ada lomba, oh ada lomba karya tulis ilmiah nih, waktunya dari segini sampai segini. Itu biasanya kita lihat dulu kira-kira sisa berapa hari lagi sih dari sekarang kita bisa nyusun karya tulisnya. Nah, itu bisa disesuaikan sama jam kuliah kita. Kalau sekiranya mepet, ya udah berarti waktu untuk menulis karya tulis ilmiahnya kita cari di waktu-waktu yang memang lagi nggak kuliah gitu. Lebih ke manajemen waktunya aja. Terus prioritas sih, prioritas. Kita misalnya bikin target gitu ya. Misalnya waktu tersisa untuk menyelesaikan karya tulis ini dalam waktu 2 minggu. Oh, di 1 minggu pertama kita tentuin deadline. Di 3 hari pertama kita mau ngapain, 3 hari selanjutnya kita ngapain, sehingga dalam 1 minggu kita bisa menyelesaikan apa. Terus di minggu kedua kita lanjut bikinin apa, sampai ke tahap akhir, tahap kayak kita bikin kesimpulan gitu sampai karya tulisnya selesai gitu ya. Itu tuh sebenarnya tinggal ditentuin aja deadline ataupun rincian timeline-nya lah, kalau disebut timeline-nya dalam waktu 2 minggu kita mau ngerjain apa gitu-gitu. Jadi mengganggu atau enggak sih, karena selama ini aku kalau bikin emang menyisihkan waktu yang di luar jam kuliah gitu. Oke Kak, di Kakak nih termasuk baik ya Kak dalam mengatur manajemen waktunya. Ya bisa dibilang begitu, karena emang kalau nggak diatur rada keteteran gitu ya. Soalnya kan nggak cuma kuliah doang kan, kayak misalnya dia juga join di organisasi gitu. Ada agenda-agenda organisasi yang emang akan menuntut kita meluangkan waktu lebih. Jadi kalau misalnya nggak diatur itu keteteran gitu. Jadi lebih baik diatur, kayak bikin to-do list, besok ngapain, terus ada agenda apa dalam waktu 2 hari ini, atau enggak dalam seminggu ini ada kesibukan apa aja. Jadi dari situ bisa ketahuan kapan sih hari kita kosong, kapan hari kita benar-benar padat gitu. Oke Kak, yang kelima nih Kak ya, yang terakhir. Oke. Yang mana menurut Kakak tuh yang Kakak bangga lah, yang Kakak puas dengan hasil yang Kakak buat dari judulnya Kak? Oh iya. Waktu itu sebenarnya ini karya tulisnya sifatnya ini sih, aku kan join di lembaga pers ya, jadi waktu itu ada project in-depth reporting, jadi laporan mendalam tentang satu topik yang mau dibahas. Nah, pola yang aku gunain itu sama yang kayak aku jelasin tadi, design thinking kan ada 5. Waktu itu aku ngangkat tentang rap culture. Jadi rap culture ini budaya, kalau diartiin secara bahasa itu kan budaya pemerkosaan ya, tapi nggak kayak gitu sih. Lebih ke budaya di mana lingkungan itu menganggap pelecehan seksual ataupun pemerkosaan itu adalah hal yang lumrah. Nah, rap culture ini diciriin dengan misalnya ada perempuan yang dilecehin tapi responnya kayak gini nih. Siapa suruh pulang malam-malam jadinya digangguin. Terus atau enggak misalnya ya wajar aja digoda, bajunya seksi. Jadi kata-kata yang kayak gitu itu tuh menandakan rap culture. Nah, kenapa aku tertarik mengangkat itu? Soalnya data dari Komnas Perempuan itu meningkat gitu tentang pelecehan seksual, terus tentang KDRT di rumah tangga, terus pemerkosaan terhadap disabilitas. Bayangin orang yang punya kebutuhan khusus di fisiknya gitu, yang nggak sempurna secara fisik aja bisa dilecehin gitu kan. Jadi waktu itu tahun berapa ya, baru-baru sih 2020 kemarin ngangkat tentang itu.
Judulnya apa ya? Kalau nggak salah, bentar. Rap culture. Online. Dan ini tuh udah diangkat di website gitu, tulisannya udah diangkat di website. Nah, judulnya Rap Culture titik 2 di balik pemakluman kekerasan seksual. Di sini kenapa aku bisa bangga dengan tulisan ini karena aku punya kesempatan akses ke Komnas Perempuan Indonesia. Jadi ngewawancara secara langsung waktu itu buat dapet penjelasan yang benar-benar valid lah gitu, karena kan ini berkaitan sama ini ya, sama data-data kekerasan seksual, terus data-data Komnas. Jadi waktu itu aku coba ngewawancara, minta permohonan untuk mewawancara kepada narasumber. Aku kirim ke email Komnas Perempuan Indonesia waktu itu. Ternyata emailku dibalas dan bisa wawancara. Nah, waktu itu wawancaranya hampir 1 jam dijelasin sama bidang subpendidikan Komnas Perempuan waktu itu. Jadi data dari hasil wawancara itu aku jadiin tulisan aku. Aku masukin kenapa sih rap culture ini bisa ada, terus apa penyebab utamanya, terus apa sih yang membuat rap culture ini nggak bisa hilang, karena kan kalau kita bicara budaya gitu ya, udah melekat gitu ya. Nah, itu aku masukin semua di tulisan aku, kayak Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan meluncurkan catatan tahunan. Nah, aku dapat file itu dari pihak Komnasnya. Terus selain dari Komnas, narasumber Komnas itu aku juga bisa ngewawancara berdua ngobrol berdua ke aktivis gender, kayak waktu itu ketua jurusan akidah filsafat Islam gitu. Dia itu aktivis gender di Jawa Barat. Terus ke komunitas yang emang konsen untuk ngatasin masalah isu-isu keperempuanan lah gitu. Nama komunitasnya Samahita. Jadi kenapa aku sedikit bangga lah sama tulisan yang itu, karena emang di tulisan itu aku bener-bener belajar hal baru gitu. Belajar hal baru yang bisa aku ulik, belajar hal yang sebelumnya nggak pernah aku bahas gitu ya, kan kayak ngebahas tentang kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, itu kan sebenarnya tabu ya kalau dibahas, kayak ngapain sih bahas tentang itu gitu. Jadi aku benar-benar belajar dan nikmatin prosesnya, kayak sampai bisa bicara. Waktu itu via Zoom ya, aku sendirian via Zoom wawancara ke Komnas Perempuan, ke aktivis-aktivis gendernya. Terus dari situ aku kayak ngetranskrip hasil wawancaranya, bikin jadi tulisan itu dibaca sama, ini ada data yang udah ngebacanya, sama 1.500 orang di websitenya. Itu sih yang benar-benar bikin kayak semangat buat nulis gitu. Oh, ternyata tulisan aku menarik loh buat dibaca gitu. Terus nggak sia-sia juga kayak ngajuin permohonan wawancara, terus bermanfaat juga buat orang lain gitu tulisannya. Itu sih, ya. Wis Kak, mantap betul Kak, ya Allah. Nih bisa nih, kalau kita ada tugas atau apa nih, boleh tanya sama Kak Sitiana ya kan? Oke, boleh dengan senang hati lah kalau misalnya mau sharing atau apapun lah gitu seputar kepenulisan, boleh banget, karena emang udah hampir 2 tahun semenjak kuliah itu join di lembaga pers yang emang kerjaannya bikin berita, nulis, wawancara ke orang lain, pokoknya kayak ngolah-ngolah data gitu-gitu. Emang dalam 2 tahun ini lagi ditekuni sih. Termasuk hobi ya Kak? Iya, betul. Karena emang dari SMA kan udah mulai nulis-nulis, kayak di kuliahan tuh sayang aja kalau nggak dikembangin gitu. Oke Kak, hebat sekali, sumpah. Oke Kak, udah selesai nih yang mau tanyakan. Oke, dari 5 pertanyaan yang Dea sebutkan, apakah ada yang Kakak ingin sampaikan kepada kami semua? Oke, yang mau disampaikan kayak closing statement lah ya. Iya Kak.
Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang karya tulis ilmiah ini kan tentang menulis ya. Satu yang mau aku sampaikan, banyak orang yang nggak mau menulis itu karena menganggap aktivitas menulis ilmiah, aktivitas menulis itu buat ikutan lomba atau enggak nyelesain skripsi atau hal-hal yang emang sifatnya resmi lah gitu. Padahal sebenarnya kemampuan menulis ini kemampuan yang benar-benar kita butuhin gitu dalam sehari-hari kita. Kemampuan berbahasa lah ya istilahnya, kemampuan berbahasa dalam bentuk tulisan gitu. Kenapa ini penting? Karena memang nanti kalau misalnya kita bicara tentang kuliah, ya kita akan bikin skripsi gitu ya. Nah kalau orang yang sama sekali seenggaknya nggak nyari tahu gitu tentang menulis, dia akan kesulitan. Dia jadinya nggak terbiasa dengan bentuk-bentuk yang seperti ini, padahal dasarnya sederhana gitu. Padahal semakin ada istilah kayak gini, yang namanya ide itu kayak burung, terbang bebas. Jadi gimana cara kita mengikatnya ialah dengan menulis gitu. Terus kalau misalnya kita ngutip dari ada satu tokoh, dia bilang kayak gini, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, dia akan hilang dari sejarah, akan hilang dari keabadian. Karena banyak tokoh-tokoh yang memang sampai sekarang bisa dikenal karena hasil karya tulisannya, sesederhana apapun tulisannya gitu. Kayak misalnya almarhumah B.J. Habibie, dia udah meninggal tapi dia tetap dikenal karena dia menulis tentang quotes-nya, baik itu tentang cinta-cinta ataupun tentang apapun gitu, dia dituliskan gitu. Terus Sapardi Djoko Damono, puisinya terkenal sampai sekarang walaupun dia udah meninggal karena dia menulis gitu. Terus belum lagi tulisan-tulisan hebat lainnya yang kita baca sampai sekarang itu karena menulis gitu. Jadi semakin sering kita nulis, semakin lekat ilmu di diri kita gitu. Dan salah satu cara sederhana buat kayak kita belajar itu kan kita nulisin kembali apa yang udah kita dapetin gitu ya. Nah itu juga termasuk dari proses menulis. Apalagi kalau misalnya kita udah menulis kayak yang aku ceritain tadi, menulis untuk orang lain ya, menulis untuk dibacain sama orang lain, itu kan seenggaknya sedikit apapun tulisan kita itu punya dampak lah ke orang lain. Banyak sekarang orang-orang yang sering gitu ya nge-share quotes, oh relate nih sama keadaan aku sekarang gitu. Nah bayangin nggak ada orang yang nulis tentang itu, kita akan kesulitan untuk mengekspresikan apa sih yang lagi kita rasain gitu. Jadi sebenarnya menulis itu sederhana, bisa dimulai dari kayak kita nulisin buat hal pribadi kita dulu aja gitu. Jadi sama satu lagi yang tadi aku pesan, kenapa orang-orang banyak bilang menulis itu susah, karena dia ketika menulis dia bertindak bukan sebagai penulis. Dia kayak baru nulis satu paragraf udah ngeluhin, ini nyambung gak ya, ini kayaknya alay deh, ini kayaknya berlebihan deh, atau enggak ini tipe nih, langsung dibenerin. Dan itu tuh bisa menghambat ide kita ketika kita menulis gitu. Bisa aja udah kepikiran gara-gara kita sibuk ngedit, sibuk ngebenerin, idenya jadi hilang gitu. Jadi ketika menulis, bertindaklah sebagai penulis. Kalau udah selesai baru sebagai editor. Baru tuh kita pangkas yang emang gak perlu, yang emang berlebihan, yang emang alay. Baru kita edit setelah tulisan kita selesai. Tapi kalau lagi nulis, ya nulis aja gitu. Itu sih dari aku. Kepanjangan ya. Gak apa-apa Kak. Seru kali dengar Kakak bilang itu semua. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dari apa yang Kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya Kak. Oke, aku yang terima kasih buat kesempatannya. Senang bisa berbagi. Iya Kak, mudah-mudahan ini bisa diterapkan untuk Dea, untuk teman-teman lainnya, dan bisa kayak Kakak lah, yang bisa diangkat, bisa dipanggil. Kayak gimana gitu kan, puas dengan hasil yang Kakak sudah jelaskan, apa-apa yang Kakak alami selama membuat KTI itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembangkit untuk semua ya Kak. Oke, siap. Senang
bisa berbagi sama teman. Dia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Sore.